Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia, rahmatnya dan ampunan serta bimbingannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Rasul kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran jarak jauh mengenai pembelajaran matematika. Nah, di sebelumnya kamu sudah mempelajari mengenai sistem koordinat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasannya ke bab baru ya atau kompetensi dasar yang baru yaitu mengenai relasi dan fungsi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai relasi ya. Oke, kita simak. Nah, jadi di sini ada beberapa indikator pembelajaran yang mudah-mudahan bisa tercapai, dimulai dari memahami konsep, menentukan nilai, membuat sketsa, menggunakan hubungan relasi, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi tentunya ya. Nah, langsung saja, apa itu relasi? Nah, relasi tentunya di sini adalah sebuah himpunan anggota yang berpasangan ya dari anggota A atau sebagai anggota asal ke anggota B sebagai anggota kawan tentunya ya, itu direlasikan ya. Nah, jadi di sini contoh relasi di kehidupan itu sebagian kecilnya seperti menyukai, memiliki, meraih dan sebagainya. Untuk skala besar ya bisa lebih luas lagi ya, itu relasi itu. Bisa kalian menarget ya, memperoleh ya, memiliki ya, itu bisa dikatakan kata yang dihubungkan ya antara sebagai objek ke subjek, antara subjek ke objeknya ya, antara subjek ke target yang akan dipasangkannya. Nah, salah satu contohnya di kehidupan sehari-hari di sini yaitu misalnya di sini ada kelompok anak-anak ya atau orang dengan kelompok jajanan atau makanan yang bisa uh, dihidangkan ya, menu-menunya ya di suatu rumah makan. Misalnya di sini Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, Jaini ya. Mereka semua ya tentunya memiliki eh, kesukaan atau menyukai makanan tertentu. Misalnya di sini Abdur menyukai eh, makanan soto ya dan rawon. Ahmad bakso, rujak dan sate ya. Rahmat sate dan nasi goreng menyukainya. Herman menyukai bakso, Zaini menyukai nasi goreng dan soto. Jadi masing-masing anak yaitu memiliki eh, kesukaan yang berbeda tentunya ya terhadap makanan yang dia sukai ya. Tentunya untuk direlasikan di sini tergantung kepada relasi yang dimintanya ya, antara kelompok orang ya atau kelompok asal di sini dengan kelompok kawannya ya. Ini contohnya yaitu kelompok orang dengan kelompok makanannya ya, seperti itu. Sedangkan untuk di dalam matematika relasi itu bisa dinyatakan ya, relasinya itu seperti lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, akar dari, kuadrat dari dan sebagainya. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, dimana diketahui di sini himpunan anggota A-nya angka 1 sampai 4 dan anggota B-nya 1 sampai 3 ya. Di sini dihubungkan ya dari himpunan A ke B dengan relasi kurang dari. Nah, jadi di sini kita buat ya diagramnya, kita hubungkan dengan relasi kurang dari. Maksudnya kurang dari itu dari angka asal ya, yaitu
tentunya angka yang kecil ya. 1 kurang dari 2 berarti angka kawannya lebih besar ya. Jadi 1 kurang dari 3, 2 kurang dari 3, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada relasi kurang dari berarti kecenderungannya si anggota kelompok asalnya itu lebih kecil ya angkanya dibandingkan anggota kawannya, seperti itu. Berarti 1 kurang dari 2, seperti itu. Jadi si 1 ini ya nilainya kurang dari angka 2 ya, angka 3 dan seterusnya. Nah, kalau 3 ini kan tidak ada ya. Angka yang lebih besar dari dia tidak ada ya. Jadi kurang dari tidak ada, makanya untuk relasi ini tergantung kepada relasi yang diminta ya, yang memungkinkan terjadinya sebuah relasi dengan relasi yang ditentukan. Misalnya ini kurang dari, berarti hanya angka 1 dan angka 2 yang mendapatkan pasangan. Oke. Selanjutnya di sini juga. Nah, jadi untuk menyatakan relasi di sini ada 3 cara ya, atau memaparkannya ya. Bisa dengan diagram panah yang tadi ya, seperti yang tadi kita ilustrasikan. Kemudian diagram kartesius. Kemudian ada himpunan pasangan. Oke, yang pertama kita menggunakan diagram panah. Contoh di sini. Misalnya ada sekelompok anak yang menyukai permainan tertentu. Misalnya ada sepak bola, bola voli, bulu tangkis ya, basket ya. Nah, jadi dari data ini ya, antara kelompok seorang anak dengan permainan dengan relasi suka ya, kita buat diagram panahnya. Nah, jadi seperti ini ya diagram panahnya. Jadi kelompok asalnya kelompok anak ya. Kemudian kelompok kawannya kelompok B-nya itu sebagai permainan yang disukai anak. Ya, jadi Anto suka akan sepak bola ya. Andi suka akan voli dan bulu tangkis. Nah, jadi di sini kebetulan ya setiap anggota itu memiliki pilihannya, tetapi bebas kalau relasi itu. Jadi bebas memilih lebih dari satu pasangan ya untuk anggota kawannya, seperti itu. Jadi tergantung kepada relasinya ya dari masing-masing setiap anggota ini ya. Karena ini relasinya sifatnya umum ya, jadi sah-sah saja ya. Apalagi dengan sifatnya karakteristik dari relasi itu sendiri, yaitu boleh memilih lebih dari satu pasangan. Nah, untuk contoh yang kedua juga di sini ada ya. Nah, sama ini masih diagram panah, tetapi di sini dengan anggota yang berbeda, yaitu yang pertama anggota asalnya 1 2 3 4. Kemudian anggota kawannya 2 4 6 8. Tetapi di sini diminta dalam diagram panah tetapi dengan dua relasi. Yang pertama relasinya setengah dari ya. Dan yang ketiga yang pertama setengah dari, yang kedua faktor dari atau yang B. Nah, untuk yang setengah dari berarti 1 setengah dari 2. Jadi seperti ini ya. 1 sama dengan setengah dikali 2, maksudnya seperti itu ya. 1 sama dengan setengah dari 2, 2 setengah dari 4, jadi 2 ya sama dengan setengah dari ya. Dari itu menyatakan sebuah perkalian ya, berarti dari 4, seperti itu. Pahami ya. Oke. Nah, untuk faktor dari ya,
Coba kita lihat di sini. Nah, jadi di sini untuk faktor dari, misalnya di sini 1 faktor dari 2, 1. Jadi 1 ini masuk ke semua angka maksudnya. Jadi kita masih ingat ya konsep bilangan pecahan. Misalnya di sini 4/2 ya. 4 itu menyatakan sebagai pembilang dan 2 itu sebagai penyebut yang dibagi ya. Oke, penyebut ya. Nah, jadi fungsi dari faktor dari ini adalah, jadi si anggota asal ini ya, maksudnya dia itu bisa si angka ini digunakan sebagai penyebut dari angka kawan ya. Jadi 1 faktor dari 2. Jadi 1 bisa difaktorkan ya ke angka 2. Jadi si 1 ini bisa sebagai pembagi atau penyebut dari angka 2 ya. Jadi 2, jadi 1 dibagikan ke 2 ya. Jadi 1 dibuat penyebutnya ke angka 2, jadi hasilnya tetap 2. Jadi 1 ke angka 4 juga bisa ya. Jadi 1 faktor dari 4 maksudnya ya. Jadi sebagai si 1 ini sebagai penyebut ya. Begitupun dengan 2, 3 dan 4 sama-sama sebagai penyebut dengan istilah faktor dari. Jadi seperti ini ya. 2 bisa difungsikan sebagai ya faktor dari 4 ya. Jadi si 2 ini ya bisa ya jadi penyebut dari angka 4. Jadi si 2 ini bisa dimasukkan jadi penyebut angka 4 ya. Jadi hasilnya 2. Jadi kecenderungan untuk faktor dari itu jadi bisa digunakan sebagai penyebut ya, seperti itu. Jadi pahami ya. Oke, jadi fungsinya itu faktor dari itu sebagai penyebut. Nah, untuk hasilnya itu bervariasi ya. Ini 2 sebagai penyebut, 1 sebagai penyebut dari 2 tetap 2 hasilnya. 1 sebagai penyebut dari 4 tetap hasilnya 4 ya. 2 sebagai penyebut dari 4 atau 2 faktor dari 4 tetap hasilnya 2 ya. Jadi berapapun hasilnya, yang penting bisanya itu ya bisa dijadikan atau difungsikan sebagai penyebut untuk faktor dari anggota asal, seperti itu. Jadi setiap anggota asal yang bisa difungsikan sebagai penyebut terhadap anggota kawan ya, seperti itu faktor dari. Oke, yang selanjutnya dengan cara diagram Kartesius ya. Nah, misalnya di sini anggota asalnya ada 5 orang ya, atau 5 angka 1 2 3 4 5, dan anggota kawannya di sini 1 sampai 10 ya. Gambarlah diagram Kartesius ya, yang dimintanya adalah diagram Kartesius ya. Nah, di mana yang menyatakan relasi A ke B ya. Jadi A itu sebagai sumbu X dan B sebagai sumbu Y ya. Nah, seperti itu ya. Dan A itu sebagai anggota asal ya. Dan B yaitu sebagai anggota kawan ya. Berarti kalau kawan berarti ke atas ya arahnya. Kalau asal yaitu secara mendatar atau horizontal. Nah, tapi di sini yang dimintanya yang pertama adalah 1 lebihnya dari, yang kedua akar kuadrat dari. Oke, 1 lebihnya dari ya.
2 1 lebihnya dari bukan. Berarti 2 ini ya sama dengan 1 1 lebihnya dari ya, berarti 1 lebihnya dari mah ke sebelah sini ya. 2 sama dengan 1 lebihnya dari 1, berarti begitu ya. Kemudian 3 sama dengan 1 lebihnya dari 2, seperti itu. Kemudian 4 sama dengan 1 lebihnya dari 3 ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi 2 dengan 1, 2 1 lebihnya dari 1, 3 1 lebihnya dari 2, 4 1 lebihnya dari 3, 5 1 lebihnya dari 4. Jadi kelompok asal ya ini ya sebagai sumbu X ya, itu kecenderungannya kalau 1 lebihnya dari berarti lebih besar ya angkanya ketimbang sumbu kelompok anggota kawan ya, seperti itu karena relasinya adalah 1 lebihnya dari. Oke, nah untuk yang B adalah akar kuadrat dari. Sama ya penyajiannya dalam bentuk diagram kartesius, berarti 1 akar kuadrat dari 1, berarti 1 sama dengan akar kuadrat dari 1 ya, berarti 2 sama dengan akar kuadrat dari 4 ya. Kalau dibuktikan ya seperti ini. Nah kalau langsung berarti kita tinggal buat aja diagramnya seperti ini. Kita buat titik koordinatnya sesuai dengan relasi akar kuadrat dari, berarti 1,1 ya, 2,4 maksudnya ya, 1,1 2,4 3,9. Kalau dibuktikan berarti 1 akar kuadrat dari 1, 2 akar kuadrat dari 4. Nah kalau dibuktikan seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya himpunan pasangan berurutan ya. Berarti penyajiannya langsung dipasangkan ya. Misalnya di sini ada kelompok anggota asalnya 1 sampai 25 dan kelompok kawannya ini 1 sampai 10. Tentukan himpunan pasangan yang menyatakan relasi A ke B ya dengan hubungan di sini yang dimintanya relasinya kuadrat dari dan 2 kalinya dari serta 1 kurangnya dari. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama yaitu kuadrat dari ya. Berarti 1 kuadrat dari 1 ya. 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Jadi 4 sama dengan kuadrat dari 2 seperti itu. Kemudian yang B 2 kalinya dari ya, berarti 2 Oke, coba kita lihat relasinya. Nah, 2 kalinya dari ya. Berarti 2 kalinya dari ya, berarti 2 sama dengan 2 kalinya dari 1 ya. Jadi dari itu menyatakan perkalian. Jadi 2 kali 1 ya 2 ya. 4 2 kalinya dari 2 ya. Seperti itu ya. Berarti kalau 6 nah 2 kalinya dari
3 ya, seperti itu. Jadi hasilnya tetap 6. Jadi 6 dipasangkan dengan 3 dengan relasi 2 kalinya dari 6, 2 kalinya dari 3, seperti itu ya. Untuk yang himpunan pasangan yang relasi B. Dan relasi C itu 1 kurangnya dari ya. Nah, 1 kurangnya dari. Nah, berarti 1 ini ya, anggota asal ini ya, tentunya dengan relasi 1 kurangnya dari, berarti selisihnya 1 ya terhadap nilai anggota kawan ya. Berarti 1 yang selisihnya terhadap kawannya 1, berarti 1 dengan 2. Jadi 1 sama dengan 1 kurangnya dari 2. Seperti itu. 2 kurang 2 sama dengan 1 kurangnya dari 3. Jadi kecenderungan anggota asal lebih kecil ketimbang anggota kawan ya. Anggota kawannya itu lebih besar dengan selisih 1 kurangnya dari, seperti itu ya. 6,7, 7,8, 9,10 ya. Karena relasinya 1 kurangnya dari, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya silakan kalian berlatih dengan tugas yang Bapak berikan ya. Silakan kalian kerjakan latihan 3.1 ya. Nah, biar kalian lebih jelas, nah di sini Bapak sediakan tayangan PDF-nya. Silakan kalian screenshot ya, ini latihan 3.1, kalian kerjakan di kertas tulis atau kertas tugasnya, buku tugasnya, kemudian kalian japri ya. Kalian cukup kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 aja ya. Nah, sampai nomor 5 silahkan kalian screenshot ya, kemudian tulis ya soalnya dan kerjakan soalnya, kemudian japri ke Bapak. Oke, cukup sekian dari Bapak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.